Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kembali firman menyapa dari gereja HKBP Betojo datang ke hadapan Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di pagi yang indah ini kembali kami akan membaca firman-Mu, merenungkan dan mau menghidupi firman-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan, supaya melalui firman-Mu itulah yang menjadi kekuatan kami melangkah berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi yang indah ini terambil dalam kitab Yesaya pasal 61 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, 3 hari lagi kita akan merayakan hari ulang tahun bagi negara kita Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Tentunya ada sukacita bagi bangsa Indonesia. Terlebih juga ada sukacita bagi para narapidana yang menantikan kabar baik. Tentunya kabar baiknya adalah bisa mendapatkan remisi untuk pengurangan hukuman. Demikian juga ada juga sukacita remisi untuk kebebasan. Tentunya di dalam merayakan itu semua, sukacita itu juga yang menjadi sukacita kita ketika Nabi Yesaya juga menubuatkan bahwa dari keturunan Raja Daud, tunas Daud, Yesus akan lahir dan Dia akan menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang sengsara, merawat orang-orang yang remuk hatinya, demikian juga memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, demikian juga yang terkurung terlepas dari penjara. Bagaimana dengan refleksi iman kita tentang nubuatan Nabi Yesaya ini? Ternyata semua yang Nabi nubuatkan ini telah Tuhan nyatakan melalui diri anaknya yang tunggal itu, Yesus Kristus. Yesus Kristus telah datang ke dunia ini menyampaikan kabar baik kepada kita, menyampaikan kabar baik bagaimana Ia juga akan membawa kita, orang-orang yang remuk hatinya, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang tertawan, untuk keluar dari berbagai pergumulan hidup kita. Oleh sebab itu, syarat utamanya adalah kita datang kepada Tuhan. Mengapa? Kenapa harus datang kepada Tuhan? Karena Tuhan juga mengerti, Tuhan memahami, Tuhan juga mau peduli dengan berbagai kehidupan kita. Bagaikan juga remisi yang diberikan pemerintah kepada narapidana. Pemerintah juga aktif dan peduli dengan masalah hidup mereka. Oleh sebab itu, ada yang perlu saya garis bawahi di sini. Ketika Tuhan juga telah menyatakan bahwa kita juga diminta untuk menyuarakan kabar baik yang dari Tuhan, yakni kita juga diminta untuk merawat orang-orang yang remuk hatinya dengan memberikan penghiburan, dengan memberikan sukacita yang dari Tuhan. Artinya adalah ketika kita remuk hatinya, kita ibaratkan seperti orang yang sedang berduka cita. Ketika kita sedang berduka cita, tentunya yang kita harapkan adalah bagi orang bersaudara kita bisa diberikan penghiburan. Kita juga diberikan semangat yang baru. Dan akhirnya adalah ketika kita setelah menerima penghiburan, kita juga diminta untuk memberikan penghiburan. Demikian juga kepada orang-orang yang tertindas. Kita juga menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk bisa membawa orang yang keluar dari penindasan. Terlebih dengan berbagai situasi-situasi yang terjadi saat ini.
Ketika banyak orang menjadi terpinggirkan, menjadi orang yang terlupakan, menjadi orang yang penuh dengan pergumulan, permasalahan kehidupan. Tetapi kita juga diminta untuk bisa memberitakan tahun pembebasan yang telah Tuhan nyatakan. Itulah yang menjadi kegenapan bagaimana Nabi Yesaya juga meminta dan mengajak kita untuk bisa menyuarakan kebenaran dan kebenaran yang dari Tuhan. Oleh sebab itu, bagaimana kita bisa meresponinya adalah kita diminta untuk memberikan semangat kepada orang-orang yang patah hati. Kita juga bisa memberikan kekuatan dengan berkunjung ke penjara kepada orang-orang yang ada di penjara. Dan kita juga menyampaikan kabar baik, kabar sukacita kepada orang-orang yang sengsara oleh karena penindasan ekonomi, oleh karena berbagai ketimpangan sosial, dan oleh karena berbagai persoalan kehidupan. Hadirlah kita di tengah-tengah permasalahan mereka, karena kita percaya Tuhan juga menyertai dan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Firman-Mu telah membuka hati dan pikiran kami, ya Tuhan. Ketika Tuhan juga telah menubuatkan melalui kehadiran anak-Mu yang tunggal itu, Yesus Kristus. Kami juga terpanggil untuk bisa menyuarakan kebenaran yang dari Tuhan. Kami juga bisa merawat orang-orang yang terluka. Kami juga bisa ambil bagian menyuarakan kebenaran keadilan yang dari Tuhan. Oleh karena Tuhan, mampukan kami untuk berbuat seperti yang Tuhan nyatakan. Dan kami juga bisa meneladani kehidupan dari diri anak-Mu yang tunggal itu, Yesus Kristus. Oleh karena itu, perbarui hati kami Tuhan, ketika kami juga dilanda berbagai persoalan kehidupan, oleh karena sakit penyakit, oleh karena kesulitan ekonomi, oleh karena berbagai ketakutan dan kekhawatiran menjalani hidup. Kami serahkan semua Tuhan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percaya tunas Daud yang telah Tuhan berikan itulah menjadi kekuatan kami melangkah, dan itu juga menjadi kemampuan kami Tuhan untuk setia berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Sempurnakanlah doa dan permohonan kami Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Muliakanlah Tuhan dengan kehidupan kita yang bisa menjawab pergumulan-pergumulan di tengah-tengah dunia ini.